Kan ini masih hangat sekali ya, baru kemarin diputuskan uji formil maupun material. Ini juga kiranya kita juga yang pertama perlu kita sikapi bahwa tersebut adalah bagian dari dinamika proses hubungan industrial yang harusnya kita taati bersama. Tentu itu yang pertama. Terus yang kedua regulasi dimaksud Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya itu tetap masih berlaku, Mbak, dalam hal ini. Namun keputusan MK tersebut kan juga bukan suatu aturan regulasi. Jadi di sana dijadikan suatu pijakan, namun memberikan suatu koreksi untuk penyempurnaan regulasi yang dimaksud yang kita pedomani bersama untuk pijakan menetapkan upah minimum di 2022. Untuk selanjutnya bahwa yang terpenting itu adalah kepastian hukum. Dalam hal ini pemerintah harus hadir dalam hal ini jika keterkaitan wabil khusus dengan masalah-masalah ketenagakerjaan kita. Tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Fajar, tentu kita tetap berharap pemerintah mengajak komunikasi tripartit kita antara pemerintah, pengusaha, dunia usaha, dunia industri dalam hal ini dan pekerja maupun buruh itu sendiri. Dengan begitu kita jadi ada suatu kesinambungan, tidak ada miss satu di antaranya. Dan yang tidak kalah pentingnya bahwa penetapan upah minimum baik provinsi maupun kabupaten yang sedang berproses yang nanti terakhir di tanggal 30 November ini tentu yang saat ini tentu akan terus berjalan tanpa suatu gangguan pasca putusan MK tersebut. Karena sekali lagi bahwa MK tersebut sangat clear dan sangat jelas bahwa revisi itu sampai 2 tahun ke depan. Nah, kecuali memang di saat perbaikan ataupun revisi hal klausul yang dimaksud, yang uji formil maupun material yang dimaksud, itu kiranya juga kita pijaki dalam proses revisi tersebut. Seperti itu, Mbak Jadi Salsa. masih terus berjalan ya Pak. Tapi saya ingin konfirmasi dulu, masih ke Pak Adi dulu. Ini kan MK menyatakan kalau misalkan terkait dengan inkonstitusional ini menangguhkan segala tindakan kebijakan yang bersifat strategis dan juga berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, Pak. Ya, sepakat. Jadi inkonstitusional bersyarat itu dalam hal tidak boleh menerbitkan sesuatu hal yang strategis sifatnya, itu kan tidak boleh istilahnya membuat satu turunan yang baru, Mbak. Gitu ya. Nah, sedangkan Undang-Undang Cipta Kerja itu kan sudah digulirkan 2 November 2020, begitu juga aturannya. Dalam hal ini adalah PP 36 tahun 2021. Nah, ini kiranya juga itu tetap berjalan. Jadi kalau toh ada persepsi, memang di luar sana banyak persepsi masing-masing itu. Jadi sangat tidak mungkin karena gini, karena kan pekerja kita, buruh kita juga sedang bekerja, kecuali pekerja kita, buruh kerja kita itu sedang tidak bekerja. Nah, ini hal sesuatu yang sangat berbeda. Jadi saya kira proses itu tetap berjalan, namun kiranya juga apa yang disampaikan oleh MK tersebut tentu kita harus pedomani dalam hal tanda kutip merevisi sesuatu hal memang yang ditetapkan oleh MK tersebut. Begitu, Mbak Salsa. Oke, Pak Adi. Nah, saya ingin ke Pak Fajar. Nah, tanggapannya gimana nih Pak soal yang dikatakan inkonstitusional secara bersyarat? Apakah justru ini memberikan ketidakpastian nih bagi para pelaku usaha? Dan kalau misalkan nanti ada kenaikan 1%, sudah ada perhitungannya nggak sih Pak? Ini akan meningkatkan OPEX sampai berapa? Jadi kalau masalah yang di MK itu ada satu hal yang menurut kami angin bagus bagi industri juga, karena di luar upah minimum ada beberapa undang-undang lagi yang sebenarnya patut kita kritisi juga, karena masalah pajak karbon, kemudian dengan PPN segala macam. Nah, itu mungkin itu suatu hal yang bagus juga, itu nanti bisa ditunda. Tapi kalau masalah upah minimum ini kan sebenarnya sudah kesepakatan bersama. Kemudian juga antara pekerja dan industri itu kan sudah ada perjanjian kerja bersama atau PKB yang mana setiap 2 tahun sekali direview. Nah, itu kan nanti juga rasanya dengan adanya putusan MK ini masih tetap jalan, karena kembali lagi tripartit ini tetap harus jalan dan harus kondusif, silaturahminya harus tetap dijaga, apapun yang menjadi masalah kita harus tetap fokus pasca pandemi ini, fokus ke pertumbuhan dulu. Dan itu nanti kita bisa bahas bersama di PKB yang setiap 2 tahun direvisi, di mana di situ pemerintah hadir sebagai saksi jika ada deadlock di antara pengusaha dan pekerja. Jadi rasanya menurut kami tetap mengedepankan tripartit itu harus silaturahminya atau komunikasinya dijaga.